Oke, jadi untuk hari ini kita akan coba bahas tentang semiconductor ya, karena semua rangkaian di elektronik kita itu, baik dia dioda maupun transistor, itu dibuatnya dengan materi yang disebut dengan materi semiconductor. Nah, ini saya share screen buku kita ya. Ini buku yang kita pakai, Electronic Devices and Circuit Theory dari Boylestad. Nah, kita bahas mulai dari chapter 1 ya. Ini jadi semua buku elektronik biasanya kalau mau menerangkan tentang dioda dan transistor, bahas materinya dulu yaitu semikonduktor ya. Nah, eh, buku Boylestad ini kalau Bapak-bapak perhatikannya cukup mudah untuk dibaca. Kalau Bapak-bapak mau baca cepat ya, dan sama seperti banyak buku textbook yang lain yang baik ya, ada bagian-bagian yang di-highlight ya, misalnya yang biru ya. Jadi kalau Bapak-bapak baca buku ini ya, mau baca bagian yang birunya aja ya, itu udah mendapatkan banyak informasi utama ya, ringkasan yang penting dari chapter tersebut ya. Plus kalau Bapak-bapak ngerjain texting nanti bagian tertentu aja di situ dibaca detil ya. Yang lain coba dilihat birunya, maka dalam 5 sampai 10 menit Bapak-bapak kurang lebih udah tahu tuh materi chapter itu yang akan dibahas minggu itu ya. Nah, misalnya ya di bagian ini, semiconductors are a special class of elements having a conductivity between that of a good conductor and that of an isolator. Jadi ini definisinya, semikonduktor itu apa? Semikonduktor itu bahan yang bukan konduktor yang baik, tapi juga bukan isolator yang baik. Ya, jadi dia menghantarkan listrik, tapi menghantarkannya separuh-separuh, makanya disebutnya semikonduktor. Ya, lalu di bagian biru ini yang kedua, ada 3 semikonduktor utama yang dipakai menjadi bahan dioda dan transistor, yaitu germanium, silikon, dan gallium arsenat. Tapi yang paling murah dan paling sering dipakai akhirnya adalah silikon, ya Si. Itu apa? Di tabel kimia simbolnya Si. Nah, lalu kenapa ya materi itu bisa jadi semikonduktor? Ya jadi ini materi-materi yang dipakai ya, ini gambar apa atomnya. Jadi ada struktur atom silikon di sini. Ini ada elektron valensinya berjumlah 4 ya. Elektron yang paling luar ini ada 4. Germanium juga gitu ya. Jumlah elektronnya berbeda ya kalau kita lihat di tabel kimia. Tapi elektron valensinya ada 4 juga. Jadi rata-rata yang semikonduktor itu adalah materi-materi yang elektron valensinya 4. Lalu gallium arsenide ini gabungan. Ya, jadi yang galliumnya ada 3 elektron valensinya, yang arsenik itu ada 5. Ya. Nah, lalu ada konsep kalau Bapak-bapak belajar fisika, ini setiap atom itu ada ikatan ya dengan atom yang lain dan membentuk elektron yang di-share. Ini digambarkan silikon ini elektron valensinya ada 4, lalu berikatan ya dengan elektron valensi yang lain dari atom yang lain ya, membentuk semacam jaringan begitu ya di material silikon itu. Nah, supaya satu materi itu bisa menghantarkan listrik, ada konsep energi levels ini ya. Jadi ini digambar 1.6 di buku Boylestad ini ya. Supaya elektron itu mengalir di dalam material konduktor, elektron di pita valensi ini harus melompat ke pita konduksi. Ya, karena kalau melompat ke atas dia lebih bisa mengalir di seluruh materi itu begitu ya. Masalahnya adalah supaya elektron valensi ini bisa melompat ke pita konduksi, itu ada energi aktivasinya ya, dan energi aktivasi untuk konduktor, material-material penghantar listrik yang baik ya, itu kecil begitu ya. Jarak antara pita valensi dengan pita konduksi itu kecil sehingga energi yang dibutuhkan, dengan kata lain elektronnya itu gampang mengalir ya, karena memicu dia pindah ke pita konduksi itu untuk bisa mengalir di dalam materialnya itu butuh energi yang kecil saja. Kalau isolator tuh butuh energi yang besar ya. Tentu bahan-bahan isolator tuh kalau kesambar petir ya
arus listrik mengalir juga, tapi itu kan energi yang sangat besar begitu ya. Nah, semikonduktor itu ada di tengah ya. Jadi antara pita valensi dan pita konduksinya, energi yang dibutuhkan itu lebih besar daripada konduktor, tapi lebih kecil daripada isolator begitu ya. Dan ini ada energi aktivasi untuk berbagai materi. Untuk germanium itu 0,67 elektron volt, untuk silikon itu 1,1, dan untuk gallium arsenide 1,43. Ya, jadi dari sisi materi semikonduktor, gallium arsenide itu yang paling susah untuk jadi konduktor, butuh energi aktivasi yang lebih tinggi. Germanium yang paling gampang. Tapi dari segi materi yang akhirnya jadi lebih populer ya untuk membuat dioda dan transistor itu silikon nih yang ada di tengah ini energi aktivasinya, gitu ya. Nah, tapi bagaimana sih dioda itu bisa berfungsi ya? Jadi silikon yang semikonduktor itu aja ya, kalau cuman pakai silikon polos gitu aja itu nggak bisa bikin dioda ya. Dan dioda itu adalah komponen yang bisa menyearahkan arus listrik kita. Kita tuh butuh dua jenis semikonduktor yang kita sebut tipe N dan tipe P. Ya, jadi Bapak-bapak harus bayangkan ya, seluruh dunia elektronik kita itu muncul dari materi yang kurang bagus untuk jadi konduktor, materi jelek. Tapi materi jelek ini juga nggak bisa langsung dipakai, harus istilahnya didoping dulu, dikotori dulu begitu ya, sehingga menjadi material N dan material P yang kalau di-connect itu nanti bisa menghasilkan sifat tertentu gitu ya. Jadi ini ada pembahasan tentang material N dan material P ya. Basically yang dilakukan untuk mendapatkan material N adalah atom silikon itu ya, material silikon itu dikotori ya dengan impurities, ketidakmurnian ya, basically ditembakin ya sama atom yang lain yang mempunyai elektron valensi itu lebih banyak daripada silikon. Jadi silikon elektron valensinya 4, dia biasanya dikotori dengan material lain yang atom yang elektron valensinya 5. Ya, di dalam hal ini biasanya yang dipakai bisa fosfor ya atau antimoni. Ya, ini gambaran struktur silikon yang di N-type yang sudah dikotori dengan atom lain ya, Sb ini atom antimoni, tapi elektron valensinya bukan 4 melainkan 5. Ya, jadi ada kelebihan nih, elektron satu yang nggak bisa masuk ke ikatan. Jadi materi silikon tipe N ini kelebihan satu elektron. Ya, dia lebih banyak elektronnya dibanding materi silikon yang murni ya. Nah, di sisi lain kita punya materi P. Materi P ini dikotori juga ya, tapi dengan elektron yang punya atom valensi itu lebih dikit. Ya, biasanya 3 atom valensinya ya. Dan yang dipakai biasanya atom boron. Ini strukturnya ya begitu ya. Jadi penggambarannya di sini biasanya atom valensinya ada 4 kalau untuk silikon. Ya, tapi di tengah ini ada atom boron. Lalu yang terjadi adalah elektron valensinya kurang 1. Ya, jadi di sini ada lobang begitu ya. Jadi material silikon yang P itu ada lobangnya. Material silikon yang tipe N itu kelebihan 1 elektron. Lalu ada elektron lebih sama ada lobang, ini bisa mengkombinasi begitu ya, karena ada kekosongan terus ada elektron. Sehingga dengan demikian ada aliran-aliran elektron dan ada dinamika kelakuan silikon tipe N dan tipe P itu yang terjadi gara-gara kita punya materi yang dikotori ini. Nah, saya pasang film di Learn begitu ya, yang viewsnya 1 juta lebih karena menerangkan dengan cukup baik bagaimana semikonduktor ini terbentuk ya dengan dari material N dan material P ya. Kita coba lihat ya beberapa menit filmnya. Filmnya sih cuma 10 menit ya. Ini The PN Junction, How Diodes Work begitu ya. Filmnya ini kita ambil aja yang di versi YouTube-nya ya. Oh sebentar, saya share dulu dengan audionya sekaligus supaya suara. Nah ini videonya 10 menit
bicarain berbagai aplikasi diodanya juga di awal ya. Saya akan skip. Kita langsung masuk lihat ke bagaimana semikonduktor itu terjadi ya dari material tipe N dan tipe P begitu ya. Ini saya skip, coba kita play. In a silicon crystal, each atom is bonded to its neighbors by 4 electrons, forming covalent bonds. Ya, jadi ini atom silikon, setiap ikatannya ini di elektron valensi ada 4 ya, jadi digambar dalam bentuk 3 dimensi semacam itu ya. Kalau di buku Boylestad dia cuma bisa gambar 2 dimensi ya. Kita lihat lagi ya. At low temperatures, these electrons remain in the covalent bonds. When the temperature rises, some of the electrons in the bonds are able to gain thermal energy and escape. They are now free to move and to conduct electricity. At the same time, the broken bonds can be occupied by electrons from other bonds. For these electrons to move, no additional energy is required on average. Nah, jadi kalau di suhu 0 derajat Kelvin, elektronnya itu stabil, nggak bergerak ya. Tapi begitu di suhu ruangan, katakanlah suhu kamar 27 derajat Celcius begitu ya, maka elektronnya itu kan dapat energi pindah ke pita konduksi begitu ya. Jadi dia menghantarkan, cuman nggak begitu baik ya, karena dia semikonduktor begitu ya. This broken bond or new state is termed hole and behaves as a particle of positive charge and mass. Impurities can be introduced into the semiconductor, substituting atoms of a different atomic speed. Nah, jadi dari materi silikon yang murni bisa dimasukkan impurities itu tadi ya, dikotori silikonnya begitu ya. Misalnya ini digambarkan atomnya hijau begitu ya. Ini adalah yang tipe N dengan penambahan atom yang punya elektron lebih banyak ya. Misalnya atom antimoni itu tadi atau fosfor juga bisa ya. For the silicon atoms. If the new atom has 5 electrons in its outer shell, 4 of them will replace the 4 electron bonds of silicon. The extra electron will be loosely bound to the impurity. At room temperature, this 5th electron is liberated from its original atom, becoming a conduction electron. Consequently, the impurity acquires a positive charge. This may result in the number of electrons in the doped material exceeding the number present in a pure semiconductor. The number of implanted impurities can be controlled using the fabrication technology. Nah, jadi kalau elektronnya terlepas ya, elektron yang lebih itu, maka muatan yang ada di atomnya itu lebih positif ya. Dan jumlah kotoran ini ya, jumlah atom yang punya kelebihan elektron ini bisa diatur ya. Ya memang perlu semacam clean room ya untuk membuat semiconductor itu yang tingkat debu di ruangan itu harus diatur kurang dari sejumlah tertentu ya. Di Indonesia kita nggak punya ya pabrik semikonduktor karena nggak punya pabrik yang punya clean room-nya itu cukup mahal fasilitasnya. Biasanya sih pembuatan chip itu banyak di Taiwan produksinya dan di China begitu ya. Conductor containing these impurities is called an N semiconductor, since it has negative charge carriers. The impurities are named donor impurities, since they donate electrons. Nah, itu tadi materi tipe N ya, karena kelebihan elektron dan didoping dengan impurities yang kelebihan elektron ya. Nah, ini lalu penjelasan materi yang tipe P. Impurity with only 3 electrons in its outer shell can also be used. The 3 outer electrons complete 3 of the 4 bonds. The 4th bond remains unoccupied. However, at room temperature, the electrons from other bonds can move in to occupy this free space, creating a hole in the material and a negatively charged impurity. As in the previous case, the number of implanted impurities can be controlled using the fabrication technology. Nah, ini hole-nya digambarkannya seperti lubang ya, kosong. Lalu atomnya sendiri, inti atomnya karena hole-nya terlepas ya, dan dia cenderung lebih negatif ya digambarkannya ya, inti atomnya. Tapi materinya ini adalah materi yang kelebihan hole, sehingga disebut materi P begitu ya. Since they accept an electron. Nah, pertanyaannya tentu kalau materi P dan materi N ini kita tempel ya, apa yang terjadi? Begitu ya.
Nah, yang terjadi adalah di tengah-tengah materi ini elektron dan hole itu jadi terrekombinasi ya, sehingga di tengah-tengah materi ini itu nanti ada bagian yang kosong yang disebut dengan depletion region ya. Nah, ini saya skip ya. Oh, ini ada diodanya ya yang terdiri dari materi P dan N. Terus dicoba diberikan arus. Kalau kita lihat kabel yang merah ini positif, kabel yang hitam negatif ya. Kalau arusnya ini searah seperti ini dia bisa mengalir. In the P terminal and the N terminal of a diode, a large current can be observed experimentally. If we change the connectors and a positive voltage drop is applied between the N terminal. Kalau dibalik, positifnya ada di sini ya, negatifnya ada di sini, jadi mengalirnya ke sini. Kita lihat ini komponen dioda, bagian putih ini seperti tanda panah menunjukkan sebenarnya arusnya bisanya mengalirnya ke kanan gitu ya. Dan begitu kabelnya dibalik maka arus ini nggak bisa mengalir. Ya jadi ini material NP ini, PN junction ini berfungsi sebagai pintu satu arah gitu ya. Arusnya bisa ngalir ke arah tertentu, ke arah baliknya nggak bisa gitu ya. Nah tapi mengapa bisa begitu ya? Ini coba dijelaskan ya di sini ya. Saya coba fast forward ya. Therefore, holes from the P region will diffuse into the N region. Similarly, electrons from. As a full-stack web developer, you need to be good at, well, everything. Full-stack developers are often. Skip dulu. Electrons from the N region will diffuse into the P region. Ini videonya jutaan ya yang lihat ya, karena somehow memahami PN junction nggak begitu mudah ya. Jadi ada iklannya. Nah, ini PN junction yang udah ditempel begitu ya. Sebelah kanan ini yang hijau materi N, sebelah kiri materi P. Lalu kan yang materi P banyak hole ya, ini kelebihan hole putih-putih. Yang di kanan ini kelebihan elektron ya. Lalu elektron sama hole yang di tengah ini itu tuh bergabung ya, karena kan yang satu kosong, yang satu ini ada elektronnya. Dia cenderung terjadi difusi ya, itu kayak kalau saya punya dua ruangan, yang satu berisi gas, yang satu vakum. Terus kalau dibuka seperti ditempel ya, gasnya pasti ngalir ya ke mengisi ruangan yang kosong begitu ya. Jadi di tengah ini tuh ada yang disebut depletion region ya, daerah kosong. Tapi daerah kosongnya bermuatan karena yang di bagian N ini muatannya positif, lalu bagian P ini muatannya tadi atomnya negatif gitu ya. Jadi di tengah ini ada medan listrik positif ke negatif ya, sehingga kalau ada elektron lagi mau lewat begitu ya, tergantung dari depletion region-nya ini elektronnya itu seberapa susah lewatnya tembusnya ke sisi yang lain. Ya sehingga kalau arahnya salah dia jadi susah, kalau arahnya benar arusnya bisa lewat. Ya karena ada daerah depletion region ini ya. Kita coba lihat ya videonya bagaimana menjelaskannya ya. The diffusion of electrons and holes creates a region depleted of free charge particles, leaving behind the ionized impurities from which these charge particles come. Thus, a region of positive ionized impurities and a region of negative ionized impurities appear in the PN junction. This special distribution of charges creates an electric field. The electric potential associated with this field acts as a barrier that prevents the displacement of the electrons and holes. Equilibrium is reached when the diffusion current equals the drift current. Jadi di tengah ini seperti ada tegangan ya yang muncul dari muatan yang positif di sebelah sini dan negatif di sini begitu ya. Dan kalau ada tegangan, elektron yang lewat di situ ya, elektron kan muatannya negatif ya, akan ditolak oleh medan yang negatif ya dan ditarik oleh medan listrik yang positif ya. Jadi masalahnya di tengah PN junction itu tuh muncul medan listrik tuh yang akan mempengaruhi gerakan elektron yang coba lewat di tengah situ ya. Nah, bagaimana kalau dikasih tegangan positif dan negatif ya di dalam materi dioda ini? The potential barrier is an obstacle for the diffusion current in the device. It is possible to reduce the height of this potential barrier by the application of an external voltage. This increases the electric current. By applying an external voltage from a battery, the height of the potential barrier in the junction is modified. If a positive voltage drop is applied between the P and N regions, the barrier height is reduced. Nah, jadi kalau di bagian P ini dikasih yang positif ya,
dari sumber tegangan, lalu di bagian yang N ini dikasih yang negatif, maka hole ini yang sama-sama positif juga ya akan tertolak ya dan masuk ke tengah. Dan di sebelah sini kan banyaknya elektron ya, kena yang negatif di sini tertolak masuk ke tengah sehingga bagian depletion region yang di tengah ini mengecil. Ya kalau mengecil maka energi barrier itu untuk elektron itu bisa tembus ya. Elektron mengalirnya dari negatif sini ya tembus ke bagian yang positif ini lebih mudah. Ya sehingga dengan memberikan positif ke negatif ini bagian positifnya ditempelin ke P gitu ya, negatifnya tempelin ke N, arus itu bisa ngalir di dalam dioda ini ya. Karena bagian depletionnya itu menyempit. This barrier cannot prevent electrons and holes from diffusing across the structure. An electric current appears in the junction due to the diffusion mechanism. Under these conditions, the PN junction is said to operate under a forward bias. Nah ini istilahnya PN junction ini di forward bias ya. Jadi bias itu dikasih listrik, tapi dikasih listriknya forward sehingga arusnya itu bisa ngalir dari positif ke negatif ya. Kalau elektron ngalirnya dari negatif ke positif gitu ya. Nah apa yang terjadi kalau diodanya di reverse bias ya. Jadi kabelnya tadi itu dibalik ya. Positifnya ditempel ke N, negatifnya ditempel ke P ya. The voltage is reversed and becomes greater in the N than the P region. The barrier height increases, preventing the electron. Nah, jadi kalau dibalik, di sebelah sini dikasih positif, di sebelah sini dikasih negatif ya. Maka yang positif ini, yang sebelah sini akan menarik elektronnya, yang hijau-hijau ini, nempel ke yang positif. Lalu yang hole ini nempel ke yang negatif di sini ya, sehingga bagian depletion region ini tambah tinggi, tambah besar. Sehingga medan listriknya ini juga tambah tinggi, elektron yang mau lewat tembus ke sini itu lebih susah. Gitu ya. Bisa kita lihat ilustrasinya ya. And hole diffusion. The electric current is then negligible. In conclusion, the PN junction can only conduct in a single direction, giving rise to a current which increases very rapidly when the potential barrier is significant. Nah, jadi ini kurva dioda yang sangat umum ya. Di sumbu Y ini adalah arus ya, biasanya dalam miliampere. Di sebelah sumbu X ini tegangan. Jadi berapa besar tegangan yang ditaruh ke diodanya begitu ya. Dan kalau tegangan itu makin besar ke arah yang positif, artinya searah ya, forward bias begitu ya. Di level tertentu nanti arusnya akan muncul. Ya karena depletion region-nya itu mengecil terus elektronnya bisa tembus gitu ya. Tapi kalau di reverse bias ya di daerah tegangan negatif sini berarti dibalik begitu ya. Maka daerah depletion region-nya makin besar terus elektron itu makin sulit tembus ya. Tapi apakah ada arusnya? Ada. Cuman itu arus bocor ya dan kecil. Biasanya di dalam perhitungan matematika di kertas sih diabaikan ya, tapi ada tuh arusnya muncul di sini. Ya jadi kurva dioda yang tipikal itu bentuknya kayak lambang Nike seperti ini ya. Dan ini juga nggak lurus ya, jadi agak miring sedikit. Ini sebenarnya fungsinya nggak linear begitu ya. Dan kita lihat ada dengkulnya di sini. Jadi ada tegangan tertentu di mana dioda itu mulai nyala. Yang di bawah tegangan itu diodanya masih mati begitu ya. Nah, jadi ini film yang kalau Bapak-bapak nanti bingung ya bisa dilihat lagi di learn ya penjelasannya dengan lebih detail kalau mau ya. Boylestad itu menjelaskan di bukunya ya hal-hal itu juga. Cuman kan memang dia nggak bisa pakai animasi ya, jadi mungkin lebih mudah mengikuti penjelasannya di film. Tapi kalau bapak-bapak baca Boylestad lagi, dia menjelaskan hal yang sama ya. Jadi di sini misalnya ya, setelah menjelaskan bagian PN junction itu, lalu dia menjelaskan bagaimana kalau materi P dan N itu ditempel. Ya, dan di sini kelihatan ada depletion region-nya lagi ya di daerah tengah itu. Yang di sebelah sini kan materi N ini banyaknya elektron, tapi atomnya bermuatan positif. Ya, sebelah sini banyaknya hole, tapi atomnya bermuatan negatif. Jadi di sini ada plus dan min, ini di sini muncul medan listrik, begitu ya. Lalu kalau ini di positive bias begitu ya, depletion region-nya cenderung kecil sehingga arusnya bisa lewat. Tapi kalau di reverse bias ya seperti ini, maka depletion region-nya jadi besar dan arus itu cenderung nggak bisa lewat.
Ya. Nah, Boylestad itu menuliskan juga rumusnya ya. Jadi arus yang lewat itu terhadap tegangan rumusnya seperti apa sih, ini di persamaan 1.2 ya. Arus dioda itu adalah arus saturasi, arus yang kecil itu yang arus bocor itu ya, dikali dengan E pangkat VD, ini tegangan VD, dibagi N VT, ini tegangan thermal voltage istilahnya ya, di minus 1. Ya, jadi fungsinya itu bukan fungsi linear ya, fungsi E pangkat something ya, fungsi eksponensial. Lalu ada tegangan thermal ini yang adalah perkalian antara konstanta Boltzmann ya K dikali T, tergantung suhu juga berarti ya, tergantung temperatur, tergantung muatan elektron yang terjadi juga ya. Jadi persamaan ini sangat tergantung bahan, tergantung juga suhu ya, yang menentukan kurvanya ya. Jadi di sini Boylestad misalnya membuat gambar ini ya. Ini tipikal kurva dioda itu tadi yang kita udah lihat ya. Terus di bagian sebelah kiri ini, di dalam bagiannya negatif, sebenarnya ada arus bocor, ya, tapi picoampere ordenya ya. Ini dibesarkan dengan tidak proporsional supaya kelihatan. Kalau tadi di video ilustrasi itu kecil saja begitu ya, nyaris 0. Sebenarnya ada, tapi sangat kecil sih picoampere gitu ya. Nah lalu Boylestad itu juga menunjukkan bahwa ini di kurva ini ya, ini gambar 1.18, tergantung materialnya, kurvanya punya dengkul yang beda-beda. Ya, jadi kalau material silikon misalnya, kira-kira mulai on itu di tegangan 0,7 volt. Ya, biasanya ini untuk perhitungan teoritis dan sebagainya diambil angka ini 0,7 volt. Kalau germanium lebih rendah 0,3 volt. Kalau gallium arsenat lebih tinggi nih 1,2 volt. Ya, jadi tergantung materinya, terus tergantung suhunya. Ya, jadi ini ada perbedaan temperatur ya, bisa membuat bergeser nih kurva diodanya. Ya, jadi kalau temperaturnya turun, dia bisa bergeser ke arah kanan. Temperaturnya naik, kalau temperaturnya naik kita bisa bayangin elektron lebih gampang bergerak ya. Jadi kurvanya dengkulnya lebih ke kiri begitu ya. Nah, sehingga Bapak-bapak tuh bisa membayangkan ya, kalau material semikonduktor ini jadi bahan baku ya untuk semua barang elektronik kita. Kalau barang kita panas, terus barangnya agak mabok gitu ya. Karena udah terlalu panas. Nah, ini yang terjadi karena transistor dan dioda kita itu tergantung suhu ya. Begitu dia terlalu panas gitu ya, nggak ada pendingin, kipas dan lain sebagainya, dia mulai gila gitu ya. Lalu fungsi-fungsinya bisa mulai salah. Karena memang material-material semikonduktor itu tergantung suhu. Ya. Sehingga misalnya kalau untuk material yang untuk proyek-proyek ruang angkasa ya, perlu material yang lebih mahal dan lebih khusus karena semikonduktornya itu butuh tahan suhu-suhu ekstrim. Begitu ya. Jadi gallium arsenide itu lebih mahal dan biasanya dipakai untuk proyek-proyek yang semacam itu, sedangkan silikon itu lebih murah ya, biasanya dipakai untuk peralatan elektronik rumahan biasa begitu ya. Nah, saya pengen tunjukkan lagi di sini Boylestad misalnya menghitung juga resistansi ya dari dioda itu. Jadi karena ini nggak benar-benar lurus ya, sebenarnya resistansinya ada, tapi tergantung kita harus lihat di titik mana begitu ya di kurva itu ya, karena kemiringannya kan beda ya. V bagi I kan resistansi, tapi di setiap titik itu bisa beda ya, sehingga ada resistansi dioda itu delta V per delta I ya, bisa dibaca ya. Tapi saya ingin menunjukkan ya di bagian ini. Ini kalau kita lihat simbol dari dioda itu seperti ini ya, seperti anak panah. Lalu bagian materi P itu yang di sebelah sini, materi N-nya di sebelah sini ya, dan arus itu bisa mengalir mengikuti panah ini. Kalau ke panah sebaliknya dia nggak bisa mengalir begitu ya. Ini tipikal sekali lambang dioda. Tapi yang saya mau tunjukkan adalah LED ya, yang bisa menyala terang itu, yang kita pakai untuk lampu rumah kita, dan kalau ada indikator di peralatan elektronik kita itu dari zaman dulu pakai LED. Yang tipikal dulu itu merah, terus ada yang hijau, sekarang untuk lampu ada yang putih dan ada yang biru juga ya. Itu sebenarnya dioda, gitu ya. Jadi
Ini di 1.13 ada berbagai lambang dan gambar-gambar dioda ya. Bapak-bapak bisa lihat ini juga ya. Bentuk-bentuk dioda ya secara praktis. Tapi di bagian belakang sekali ya, ini ada bagian tentang LED. Ini ada dioda Zener, nanti kapan-kapan kita bahas juga ya. Dioda Zener itu ada bagian breakdown-nya di sini yang bisa berguna karena tegangannya ini stabil ya di daerah breakdown. Jadi daerah forward-nya seperti dioda lainnya. Cuman kalau dibuat negatif terus sampai tegangan tertentu dia bisa breakdown. Lalu tegangannya ini stabil di daerah tertentu ya karena tiba-tiba elektron yang mau paksa lewat bagian depletion region itu ada yang bisa lewat. Lalu begitu lewat dia kayak snowball effect ya, mengajak elektron lainnya begitu ya, ikutan lewat juga ya sehingga ada daerah breakdown yang semacam ini di dioda Zener. Nah, di terakhir sebentar saya cari dulu ya daerahnya. Nah, ini mulai ada pembahasan tentang LED ya. Karena LED itu cahaya ya menghasilkan cahaya. Di sini Boylestad juga menghasilkan kurva kepekaan mata kita terhadap cahaya tertentu ya. Nah, ini menarik sekali kurva ini. Cahaya mata kita itu tidak sensitif terhadap misalnya warna biru dan warna merah. Ini sensitivitasnya rendah ya. Mata kita itu senangnya warna hijau, ini tinggi sekali sensitivitasnya. Dan warna kuning. Ya, jadi kalau lampu itu kuning itu enak ya. Makanya lampu kabut itu cenderung warnanya kuning. Ya, lampu yang warna hijau juga kita masih suka ya. Begitu biru, lampu biru itu kayak masih gelap gitu ya karena mata kita itu kurang sensitif ya terhadap biru dan merah gitu ya. Nah, PN junction yang kita kenal dengan LED ini ya. Ini sebenarnya PN junction juga, tapi pada saat dia dialiri listrik ya forward junction, maka ada elektron yang bergabung ya rekombinasi terus melepaskan energi begitu ya. Dan energinya bentuknya cahaya. Gitu ya. Jadi kalau Bapak-bapak nanti kapan-kapan bisa ke lab lagi terus praktikum dengan LED gitu ya. LED itu kalau dibalik tegangannya nggak mau nyala. Dia cuman perlu seperti dioda ya. PN junction-nya harus forward bias dia baru mau nyala begitu ya. Dan itu sebenarnya PN junction juga yang dibentuk warnanya dengan jenis material tertentu. Jadi material yang lain nanti warnanya berbeda. Begitu ya. Ini ada bagiannya pembahasannya di belakang. Ya bisa dilihat ini juga lampu-lampu LED yang sekarang sudah menggantikan lampu-lampu neon lama kita karena lebih hemat energi dan lebih tahan lama. Ya praktis nggak bisa rusak ya technically. Tapi ya kapan-kapan rusak juga setelah beberapa tahun karena ada komponen lampunya mungkin yang sudah harus diganti karena memang ada umurnya gitu ya. Lalu saya juga pasang dealer ya. Ini waktu kita udah habis ya, tapi saya tunjukkan videonya aja ya. Ini ada video tentang lampu yang pakai LED 1000 watt. Ya, jadi waktu ditodong ke langit gitu ya, langit jadi terang sekali. Bapak-bapak silakan bisa menikmati videonya sendiri di Learn kalau udah bisa masuk ke Learn ya. Jadi begitu aja kuliah kita udah jam 9 juga. Bapak-bapak harus bergabung di kuliah berikutnya, kuliah kalkulus. Thank you. Selamat mencoba melakukan texting. Kita ketemu lagi minggu depan Bu Junita yang akan menerangkan chapter berikutnya.